Ibu guru juga hari ini baik. Di sini 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dengan tema Yesus taat pada Allah. Ajak kalian untuk berdoa. Silakan berdiri, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan untuk anak Lia. Ya, silakan pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir Semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Dan kalian anak yang rajin. Siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Siapa yang masih ingat? Oke, terima kasih. Coba, siapa yang mau jawab? Apa pelajarannya? tentang Ester perempuan pemberani. Ester perempuan pemberani. Oke. Apa tujuan dari kita mempelajari tema ini? Tujuannya agar peserta didik mampu memahami dan meneladani Yesus yang taat pada Allah serta mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu Guru mengajak kalian untuk menonton sebuah video animasi di gambar. Ini ada video, tapi karena suaranya tidak kedengaran, jadi sambil menonton video kalian mendengarkan Ibu bercerita. Bisa? Bisa. Pada suatu hari, kelinci yang lucu sedang makan wortel di pinggir hutan. Karena dia terlalu asik makan, dengan kelincahannya itu, dia pun mampu meninggalkan serigala jauh di belakangnya. Pohon kopi itu sempat pohon kopi, maafkan saya, karena saya tidak bisa mengendalikan diri dengan rasa laparku. Aku sudah makan daunmu, padahal daunmu lah yang menyelamatkan aku. Oke anak-anak mendalami cerita dengan menjawab pertanyaan. Pertama, mengapa kelinci tidak menyadari kedatangan serigala yang hendak memangsanya? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Satria. Kalian asik makan. Oke. Yang kedua, mengapa pohon kopi memberi tempat bagi kelinci untuk bersembunyi di balik daun-daunnya? Oke, siapa yang mau jawab? Saya. Anak Aulia. Karena kasihan. Dia kasihan dengan kelinci. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk anak Satria dan Aulia. Yang berikut, apa godaan yang dihadapi kelinci setelah sekian lama bersembunyi di balik daun-daun kopi yang melindungi badannya? Sabu. Ya, anak Yansen. Karena lapar. Karena lapar. Oke, tepuk tangan untuk anak Yansen. Yang berikut, apa akibat yang ditanggung kelinci dari ketidakmampuannya menahan diri dari godaan? Sabu. Anak Vika, coba. Mati diterkam oleh Serigala. Tepuk tangan untuk anak Vika. Apa pesan yang kamu petik dari cerita di atas? Bagaimana? Apa pesannya? Coba. Anak Lia, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Untuk mengalahkan godaan. Ada orang yang mudah sekali jatuh dalam godaan. Ada orang yang kuat
Kalau misalnya Lia bangun pagi, dia tergoda, saya tidak mau pergi sekolah. Biar saya tidur terus, pura-pura saja saya sakit gigi. Itu godaan yang datang. Lalu Lia berusaha, berjuang terus untuk datang ke sekolah. Nah, berarti ini salah satu contoh Lia kuat dalam menghadapi. Nah, lalu bagaimana cara-cara kita supaya kita kuat dalam menghadapi godaan? Ayo, siapa yang tahu caranya? Coba lihat caranya bagaimana? Berdoa. Apa lagi? Baca kitab suci. Pergi ke gereja. Ya, itu adalah cara-cara kita untuk kita harus melatih diri untuk mengalahkan hal-hal kecil tadi. Mengalahkan godaan-godaan kecil seperti yang Ibu contohkan tadi. Godaan untuk tidak ke sekolah, godaan untuk tidak ke gereja, godaan untuk tidak mengerjakan tugas. Itu hal-hal kecil. Kita harus berjuang untuk mengalahkan godaan ini. Sehingga ketika kita mengalami godaan yang lebih berat, wah, kita sudah terbiasa. Bisa paham? Bagaimana anak-anak bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Kita ingat dalam cerita tadi, kelinci itu jatuh dalam godaan karena dia tidak bisa mengendalikan rasa laparnya, mengendalikan diri. Nah, sehingga dia jatuh dalam godaan untuk makan daun kopi yang melindunginya, yang pada akhirnya dia ditangkap oleh serigala. Baik. Kita hari ini mendalami teks kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sudah buka? Silakan kita baca bersama-sama Nah. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dengan menjawab beberapa pertanyaan. Di mana Yesus berpuasa? Di padang. Oke. Berapa lama Yesus berpuasa? 40 hari malam. Godaan apa saja yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi berbagai godaan yang ditawarkan iblis? Tegas menolaknya. Mengapa Yesus menolak semua godaan yang ditawarkan iblis kepadanya? Karena dia taat kepada Allah. Karena dia taat kepada Allah. Sebuah kesimpulan. Setiap manusia menghadapi godaan. Godaan itu dihadapi oleh siapa saja. Ingat dalam kitab suci tadi, Yesus saja dicoba. Nah, apalagi kita. Jadi godaan itu dia dihadapi oleh siapa saja. Lalu bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan tadi? Dia dengan tegas menolaknya. Inilah yang harus kita teladani, sikap Yesus. Bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang kita berdiri dulu. Berdiri. Semangat, yang semangat. Andre, semangat sedikit. 1, 2, 3. Aku bisa. Kamu bisa.
Nih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kerja. Bagi kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 mengerjakan soal sudah selesai. Oke, saatnya anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Satu-satu maju. Kelompok 1, kelompoknya anak Lia. Silakan maju satu orang. Kami diminta untuk menilaikan sikap dari ketiga tokoh dalam cerita. Sikap kelinci sombong karena terlalu lapar, ia makan daun kokasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya anak Lia. Kelompok kami diminta mengidentifikasi jenis-jenis cobaan yang pernah dialami oleh kami sehari-hari. Pertama, menggoda tidak pergi sembahyang. Untuk kelompoknya anak. Kelompok kami diminta menguraikan 3 godaan yang dialami Yesus. Pertama, godaan makanan. Kedua, Silakan kelompok yang keempat presentasikan hasil kerja kelompoknya. kelompok kami merencanakan sikap atau tindakan yang akan diambil dalam menghadapi godaan. 1. Sesering mungkin membaca kitab suci. Anak-anak, kita masuk di penghujung pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk membuat kesimpulan terakhir dari rangkaian sikap taat. Sikap ketaatan itu adalah lalu dalam perjalanan kita untuk berjalan dalam jembatan itu tadi, lalu harus pandai mengatur waktu. Itu cara-cara kita untuk kita bisa mengalahkan godaan. Lalu siapa yang harus kita... Ya, baik. Ibu guru mau tanya, apakah pelajaran hari ini bisa masuk di dalam hati kalian atau bagaimana? Bisa tangkap? Bisa tangkap? Bisa. Kuat? Bisa tangkap? Bisa. Iya, terima kasih. Baik, setelah kamu merefleksi, Ibu meminta kalian untuk membuat aksinya, membuat aksi, tindakannya kalian diminta untuk tuliskan, lalu kalau baik kita akan pajangkan di dinding kelas kita. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Oke, anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Angkat tangan. Iya, anak Gary. Mari kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Silakan Gary. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan